yang harus digunakan pada saat pekerjaan. Jadi yang pertama ada safety helmet berfungsi untuk menghindari dari benturan. Yang kedua ada safety gloves berfungsi untuk menghindari tangan dari goresan. Selanjutnya ada baju yang menggunakan reflektor, yaitu digunakan untuk pada saat malam hari. Juga ada safety shoes berfungsi untuk menghindari dari jatuhan benda-benda atau komponen yang berat. Perkenalkan, nama saya Teras Divirus Namai sebagai group leader. Saya Sudarsono sebagai domain 1. Saya Nurlanto sebagai domain 2. Saya Nabila Titi sebagai Partbook. Saya Raja Manawi sebagai mekanik 1. Saya Iwan Kurniawan sebagai mekanik 2. Di sini saya akan menerangkan tentang safety motor dan cara kerjanya, dimulai dari di sini ada yang namanya solenoid, di sini ada safety relay. Safety relay ini berfungsi untuk memutus starting motor ketika sudah running. Lalu di sini ada battery relay berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang lebih besar. Lalu di sini ada diagram dari starting motor. Di sini ada satu motor, di sini ada baterai. Nah, cara kerjanya yaitu untuk menghidupkan starter motor, yaitu di mana ketika alternator ini motor akan hidup ketika ada aliran dari baterai. Nah, untuk pengisian baterai ini ada alternator dan juga regulator. Nah, untuk cara kerja dari alternator itu sendiri adalah dimulai dari ini aliran dari baterai ini akan mengarah ke motor coil. Nah, untuk aliran yang mengarah ke motor coil ini ada aliran positif dari baterai. Nah, untuk yang aliran negatif itu didapat dari ground dan juga dapat dari regulator. Jadi regulator ini juga untuk memutus aliran negatif yang mengarah ke rotor coil. Nah, ketika rotor coil sudah mendapatkan aliran positif dan negatif, maka sial coil ini akan menghasilkan listrik yang diakibatkan karena ada elektromagnetik di rotor coil. Nah, ketika ada aliran listrik, maka aliran listrik ini akan mengarah ke baterai dan juga akan mengisi kembali baterai. Nah, ketika untuk cara kerja starting motor itu sendiri, yaitu di mana di sini ada yang namanya solenoid, ini ada yang namanya pull-in coil dan juga hold-in coil. Di mana pull-in coil ini untuk menarik plunger dan juga hold-in coil untuk menahan plunger. Di sini ada terminal B dan M. Nah, untuk menggerakkan starting motor adalah dengan menarik plunger ini, dan plunger ini akan menghubungkan terminal B dan M, di mana aliran B dan M ini yaitu dari baterai akan menuju ke motor. Di sini akan mengalirkan energi listrik yang akan mengalir ke akumulator, ke armatur. Lalu armatur juga akan mengarah ke pinion. Di sini pinion akan bergerak. Di sini ada juga lever. Ketika plunger ketarik, maka lever akan ketarik dan akan mendorong pinion. Dan untuk selanjutnya yaitu cara kerja dari safety relay, di mana ketika engine running, maka kontaktor ini akan dari terminal B dan C, kontaktor dari terminal B dan C akan menyatu yang akan mengibatkan engine running. Nah, setelah engine sudah running, maka di mana alternator akan berputar. Nah, ketika akan berputar ini, terminal R ini akan ke safety relay, di mana safety relay akan bekerja, yaitu alirannya akan melewati dioda jeder, lalu melewati dioda rectifier. Nah, pada saat ada transistor ini, ketika ada aliran positif, ini adalah transistor NPN, di mana ketika ada sambungan atau aliran energi, ketika ada aliran positif, maka akan terbuka. Dan di bawah sini adalah aliran negatif. Ketika transistor terbuka, maka aliran negatifnya akan mengarah ke bagian terminal CB ini. Ketika sudah ke transistor 2, maka alirannya di sini terputus atau tidak terbuka, yang mengakibatkan kontaktor dan coil ini tidak menyatu dan tidak akan mengalirkan aliran.